Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3B, mata kuliah Psikologi Sosial akan membahas tentang Cognition Albert Bandura. Perkenalkan, nama saya Tara Urfani Fasas. Saya Wafa Salimah. Saya Lutfi Arpiansah. Saya Salsabila Putri Rianov. Saya Yuriki Saufayura. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas materi tentang self-efikasi dan mewawancarai beberapa narasumber yang aktif berorganisasi tentang self-efikasi. Selamat menyaksikan! Jadi, cognition theory ini merupakan teori yang menggambarkan keterampilan yang dikembangkan secara eksklusif dalam sebuah kelompok sosial. Hal ini dilihat dari bagaimana seorang individu berhasil atau gagal dalam dinamika interaksi kelompok, serta persepsi akurat tentang dirinya dan penerimaan orang lain. Dalam teori ini, seseorang individu belajar dari satu sama lain melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan. Self-efikasi menjelaskan pemahaman seseorang tentang keterampilan apa yang dapat dia tawarkan dalam dinamika kelompok. Nah, Albert Bandura sendiri menyatakan bahwa self-efikasi ini merupakan masalah kemampuan yang dirasakan seorang individu untuk mengatasi situasi khusus sehubungan dengan penilaian atas kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yang ada hubungannya dengan tugas khusus atau situasi tertentu. Nah, self-efikasi ini adalah sebuah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri mereka dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-efikasi ini berhubungan dengan keyakinan diri dalam memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Nah, fenomena yang sekarang ada di sekitar kita adalah terdapat beberapa mahasiswa yang harus menjalani dua peran sekaligus, yaitu sebagai mahasiswa di bangku kuliah dan sebagai aktivis di organisasi masing-masing. Nah, penelitian tentang self-efficacy ini pernah dilakukan di University of Bath di UK dengan menggunakan metode kualitatif. Hal yang diteliti adalah bagaimana cara membangun self-efficacy pada dunia kerja, khususnya menggunakan pendekatan person-centered perspective. Nah, self-efikasi ini dapat dibangun dengan cara fokus pada tugas individu dan merefleksikannya pada lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang self-efikasi, terdapat sebuah fakta yang menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efikasi seorang individu, maka akan baik juga mereka dalam melaksanakan tanggung jawab dirinya, baik itu yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri maupun yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Nah, dalam berbagai penelitian telah diukur tingkat self-efikasi pada mahasiswa. Maka dalam kesempatan kali ini kami akan meneliti secara lebih spesifik, yaitu bagaimana dinamika self-efikasi pada mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Halo Kak, kenalin aku Yuriki dari semester 3, izin wawancara dari semester? Aku semester 5. Karaka, kenalin aku Lutfi Arpiansah dari semester 3. Di sini aku mau izin Karaka buat wawancara Karaka. Boleh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Rianov. Dari semester 3. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Afifah Ramadhani, biasa dipanggil Amanda. Saya mahasiswi psikologi semester 3. Halo, perkenalkan, nama aku Tara dari semester 3. Di sini aku mau wawancara Ais. Boleh perkenalan diri dulu? Halo, kenalin nama aku Ais dari Psikologi 2022. Aku ikut organisasi internal, itu Dema Fakultas Psikologi. Aku ikut organisasi Dema ini karena mungkin yang pertama tuh aku fokus ke nyari relasi ya. Dan cocok atau enggak itu aku bisa bilang cocok karena bisa dilihat itu aku bisa membangun relasi sama nggak cuma angkatan aku, tapi bisa jalin relasi sama kakak-kakak yang ada di Dema dan juga adik-adik yang atau enggak teman-teman yang ngejalanin prokernya gitu. Kenapa aku mutusin buat organisasi? Karena aku pengen cari relasi, terus juga aku ingin mengembangkan skill-skill aku, dan karena aku orangnya ekstrovert gitu ya, pasti senang ketemu orang lain gitu. Sesuai passion, karena pastinya kalau aku mau masuk organisasi itu aku milih dulu tipe organisasi yang aku mau apa, karena biar tahu tujuan aku tuh mau kemana dan apa yang aku apa yang aku bisa untuk berikan ke organisasi tersebut. Jadi bukan asal-asalan masuk atau FOMO gitu, jadi emang sesuai yang sama passion aku gitu.
Aku pribadi mutusin buat organisasi karena mau nambah nambah relasi gitu, terus sama ningkatin skill aku lagi. Terus tadi apa pertanyaan? Sesuai dengan passion. Sesuai passion aku. Oke, untuk pertanyaan pertama, kenapa saya memilih untuk berorganisasi? Karena dari saya kecil itu saya sudah tertarik dengan hal leadership. Ya, saya sudah tertarik dengan materi kepemimpinan itu sendiri, dan menurut saya kita sebagai mahasiswa itu organisasi itu adalah salah satu wadah yang penting untuk tempat kita mengembangkan diri, untuk mencari pengalaman dan lain sebagainya. Dan juga untuk saat ini saya juga mengikuti salah satu organisasi di kampus 1. Itu menurut saya organisasi yang saya ikuti itu sudah sesuai dengan passion yang saya miliki. Kesimpulan jawaban dari pertanyaan pertama, para narasumber yang diwawancara mengikuti organisasi dengan tujuan untuk mencari relasi, meningkatkan skill, mencari pengalaman, dan memang sudah tertarik sejak kecil tentang leadership. Organisasi yang dipilih para narasumber juga sudah sesuai dengan passion mereka. Sebelum aku ikut DEMA, tentunya kan kita perbanyak pengalaman ya untuk isi CV sebagai syarat untuk masuk pendaftaran tersebut. Nah, dan ide aku yang untuk itu apa ya? Mungkin karena aku di Kominfo itu aku bantu untuk menyuarakan tentang foto struktur sama ada satu proker yang udah terjalankan, itu judulnya site training. Pastinya yang pertama itu siapin mental ya, karena kalau misalkan di organisasi itu kita banyak berinteraksi dan mengeluarkan ide-ide, terus juga ya banyak hal-hal lain yang dipersiapkan, salah satunya itu tadi mental, terus yang kedua pastinya skill gitu kan. Kalau untuk hal yang saya siapkan, pertama sebelum untuk organisasi ya, pastinya saya menyiapkan itu, saya mencari tahu seluk-beluk organisasi itu, bagaimana kegiatan di dalamnya, dan fokus kegiatannya itu lebih mengarah ke kegiatan apa gitu. Dan untuk ide-idenya tersendiri pastinya seiring berjalannya waktu, ketika kita dihadapkan terhadap suatu permasalahan atau kita akan mengadakan suatu event di situ, pastinya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan ide-ide yang saya rasa dapat membantu mengembangkan atau meningkatkan kualitas organisasi itu sendiri. Sebelum masuk sih aku nyiapin ide buat apa sih yang mau aku kasih ke organisasi itu, terus ya nyiapin mental karena organisasi yang aku ikutin ini durasinya setahun dan bukan waktu yang lama. Kesimpulan jawaban dari pertanyaan kedua adalah persiapan yang dilakukan para narasumber sebelum masuk ke dalam organisasi adalah mencari tahu tentang organisasi tersebut, serta mempersiapkan pengalaman dan mental yang baik. Ide yang disuarakan para narasumber mengarah kepada bagaimana ide tersebut dapat mengembangkan kualitas suatu organisasi, misalnya dengan menyuarakan foto struktur. Cara membagi waktu tentunya kan sesuai prioritas ya. Prioritas pertama tuh pastinya kuliah. Jadi aku usahakan sebaik mungkin di kelas gitu untuk matkulnya, dan untuk BEM-nya mungkin bisa habis perkuliahan ataupun sampai malam gitu. Cuma untuk realitanya mungkin ya pasti ada rasa capeknya dan ada rasa penatnya gitu. Cuma di situ aku bisa belajar gimana sih cara nge-time manajemennya, kayak gitu-gitu sih. Cara membagi antara waktu dengan akademik dengan organisasi, pastinya aku membuat skala prioritas ya. Jadi tentuin dulu mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting untuk dikerjain lebih dulu gitu. Terus ya kenyataannya sekarang so far sih masih aman-aman aja, belum kayak terlalu yang kewalahan, overwhelmed. Kalau untuk manajemen waktu sendiri, saya juga masih terus belajar untuk menyeimbangkan antara tugas yang amanah yang harus saya jalankan di organisasi, juga tugas-tugas yang ada di perkuliahan. Jadi untuk manajemen waktu juga saya belajar dari menggunakan skala prioritas gitu. Jadi mana hal yang perlu saya selesaikan dulu, apakah tugas organisasi ataukah tugas perkuliahan, saya melihat dari skala prioritas tadi, dari skala kepentingannya, terus deadline pengerjaannya dan lain sebagainya. Dan walaupun beberapa kali mungkin saya juga
pernah mengalami keteteran gitu ya terhadap tugas kuliah dan juga organisasi, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih aman sih gitu. Kalau bagi waktu, kalau aku prioritasin kuliah, tapi kalau di organisasi juga nggak aku bengkalain gitu aja. Aku bikin to-do list yang mana harus aku kerjain duluan, dan itu sesuai sama rencana aku sekarang. Kesimpulan jawaban dari pertanyaan ketiga, strategi para narasumber dalam membagi waktunya antara kepentingan akademik dan kepentingan organisasi adalah dengan menentukan skala prioritas dan membuat to-do list. Dan realitanya, para narasumber ini masih dalam proses bagaimana mengatur waktu yang baik agar tidak keteteran. Namun rata-rata sejauh ini, para narasumber masih dapat mengendalikan hal tersebut. Oke, harapan aku ke depannya itu aku mau jadi yang pribadi yang lebih profesional lagi, dan mungkin cara untuk mencapainya itu aku bisa menekuni apa yang kira-kira nih aku masih bisa dievaluasi dari kinerja aku di Dema gitu-gitu, dan ikut-ikut banyak kegiatan sih buat nambah skill lagi gitu. Harapan pas masuk organisasi pastinya ketika kita masuk ke organisasi tersebut, kita bisa mengembangkan organisasi tersebut menjadi lebih baik, bukan hanya buat organisasinya juga, tapi buat individu-individu atau dari anggota-anggotanya itu juga. Terus ya cara untuk mencapai harapan tersebut pastinya kita terus mengembangkan skill. Harapan aku sendiri, aku pengen bisa lebih ningkatin skill aku tadi, terus nambah banyak teman lagi, karena jujur masuk organisasi ini bikin aku lebih dikenal sama orang, jadi teman aku banyak, relasi aku makin luas. Kesimpulan jawaban dari pertanyaan keempat, harapan para narasumber dalam berorganisasi ke depannya adalah agar dapat menjadi pribadi yang profesional, mengembangkan organisasi menjadi lebih baik lagi, serta berhasil meningkatkan skill dan relasi. Dan cara para narasumber untuk mencapai harapan tersebut adalah dengan menekuni apa yang sudah dievaluasi sebagai bahan pembelajaran, aktif mengikuti kegiatan, dan mengembangkan skill yang dimiliki. Pelajaran yang udah aku dapat itu yang pertama time management sama brainstorming sih, itu dapat banget. Soalnya kan di Dema kita walaupun aku di Dema itu dibilang Dema trainee, cuma di situ aku diikut sertakan dalam brainstorming tentang proker ataupun di kepanitiaan yang aku ikuti. Pembelajarannya pasti banyak banget ya, salah satunya dari time management, karena di organisasi itu kan kita dilatih kayak untuk bekerja secara fleksibel juga, terus membagi waktu antara waktu perkuliahan juga, itu yang satu time management. Yang kedua hubungan interpersonal dengan anggota-anggota itu juga kan banyak ya orang-orang atau anggota-anggota di organisasi tersebut yang mungkin nggak cocok sama kita gitu, dan ya hal itu yang menjadi pembelajaran buat aku sih untuk lebih bisa menghargai seseorang, untuk lebih tahu bagaimana kita berinteraksi dengan baik dengan orang. Pembelajaran yang saya dapatkan itu alhamdulillah cukup banyak. Yang pertama dengan ikut organisasi itu saya belajar juga meningkatkan bagaimana manajemen diri, manajemen waktu, skala prioritas, lalu juga bagaimana kita itu berhubungan sosial dengan orang lain. Karena kan di organisasi pasti kita ditemukan kita bertemu dengan berbagai macam karakter. Nah, di situ pasti nggak bisa dipungkiri juga terjadi banyak beda pendapat dan lain sebagainya. Di mana di situ kita harus bijak dalam menanggapi hal-hal yang ada di organisasi gitu sih. Ini sih time management sih pastinya. Terus kan kayak kita nggak boleh telat gitu kan kalau soal kerjaan kita di organisasi ini. Jadi kesimpulan jawaban dari pertanyaan terakhir adalah pembelajaran-pembelajaran yang sudah didapat para narasumber selama berorganisasi adalah kemampuan time management atau bagaimana cara seorang individu mengatur waktu dan dirinya dengan baik, kemampuan brainstorming, serta kemampuan bagaimana seorang individu berhubungan sosial dengan bijak dan dapat saling menghargai satu sama lain. Disregard the world and run to what you know is real. Take a chance.
Pastinya skill gitu, karena kalau misalkan kita masuk organisasi tanpa ada persiapan apa-apa tuh kayak kosong aja tuh. Enggak, ulang deh, jawaban gue jelek. Jawaban gue jelek. Di